Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Jazuli Muhammad Nur dari kelas 1B. Pertama-tama yaitu sikap. Sikap terbagi menjadi 6, yaitu ada definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan teori pembentukan atau perubahan. Pertama, definisi sikap. 1. Berorientasi pada respon. Kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Ketiga, berorientasi pada skema triadik. Pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh Louis Thurston, Francis Licker, Charles Osgood. Sikap adil suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung yaitu favorable maupun perasaan tidak mendukung yaitu unfavorable terhadap suatu objek. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh Kev, Bogardus, Lapierre, Mead, and Alport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam suatu situasi sosial, atau respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Komponen atau struktur sikap. 3. Komponen sikap. Kognisi berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Afeksi berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Konasi berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Model trikomponen, cognition atau perilaku, affect atau perasaan, cognition atau pengetahuan. Karakteristik sikap. A. Sikap disimpulkan dengan cara-cara individu bertingkah laku. B. Sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. C. Sikap merupakan suatu yang dipelajari. D. Sikap mempengaruhi perilaku. Sikap versus perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku, tindakan, aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah suatu yang dipelajari. Melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang-orang yang dianggap penting, orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin, media massa, institusi, lembaga pendidikan atau agama, faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap. 1. Utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contoh sikap ditambah pada makul, rajin belajar dapat nilai A. Knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti untuk memperoleh pengetahuan. Contoh sikap ditambah pada lingkungan tertentu, bahas tahu, kenal lingkungan dengan baik. Value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contoh sikap anti narkoba, identitas mahasiswa yang baik. Ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresif, DSB, dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contoh suka tapi gengsi, suka tapi ditolak, sikap negatif pada gebetan, gengsi atau malu karena ditolak. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. 1. Teori keseimbangan. 2. Teori konsistensi, kognitif sampai afektif. 3. Teori ketidaksesuaian. 4. Teori atribusi. 1. Teori keseimbangan.
Fritz Heider 1958. Bagaimana sikap kita berkenalan dengan orang lain atau objek yang konsisten? Model teori melibatkan pre-cipher P, orang lain, O, objek lain atau seseorang, X. Ketiga elemen tersebut membentuk kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukai atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. Ini adalah contoh balanced triads dan unbalanced triads. 2. Teori konsistensi kognitif sampai afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya, atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif. Afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif. Berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. 2. Teori konsistensi kognitif sampai afektif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh sikap terhadap merokok. Afektif suka merokok. Kognitif tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh sikap terhadap bakso langganan. Kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektif suka bakso B, tidak suka makanan bakso B. 3. Teori ketidaksesuaian. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2, akibat pengambilan keputusan, akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap dikurang pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi plus agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. 4. Teori atribusi. Berbeda dengan ahli pada umumnya sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contoh, perilaku tidak mencontek dipuji guru. Nilai tetap baik, sikap minus pada mencontek, tidak suka mencontek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.